Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Begitupun orang tua di rumah, semoga tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Nah, sebelum kita mulai materi, kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa diterima dengan baik. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 8 subtema 1, yaitu masih tentang cerita fiksi. Jadi Bu Guru pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi dari yang kemarin Bu Guru jelaskan. Kemarin sudah Bu Guru jelaskan tentang cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi itu apa saja? Ada dongeng, ada cerpen, terus ada novel. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dalam dongeng. Apa saja unsur intrinsik dalam dongeng itu? Nah, yang pertama adalah tema. Tema adalah persoalan pokok yang menjadi bahan utama cerita, yaitu bahan yang menjadi terbentuknya sebuah cerita. Itu namanya tema. Nah, perhatikan apa tema? Tema adalah pokok yang menjadi bahan utama dalam sebuah cerita. Intinya tema itu adalah bahan terbentuknya suatu cerita. Nah, kalau sudah ada temanya apa, jadi nanti seorang pengarang itu akan mudah untuk mengarang kelanjutan dari tema tersebut. Nah, yang kedua ada latar. Perhatikan, yang kedua adalah latar. Latar ini bisa disebut dengan setting. Latar juga bisa disebut dengan setting. Ya. Apa itu latar atau setting? Yaitu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Perhatikan, adalah sebuah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita, yaitu seperti apa? Tempat dan waktu terjadinya cerita. Itu namanya latar atau setting. Nah, jadi seumpamanya cerita ini seumpamanya di tentang hutan, berarti latarnya apa? Hutan. Ya, seumpamanya binatang ini berada di hutan. Jadi hutan itu adalah tempat terjadinya cerita. Berarti itu apa? Yaitu latar atau setting. Nah, yang ketiga adalah alur. Perhatikan. Dalam unsur intrinsik yang ketiga adalah apa? Alur. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam sebuah cerita. Bu Guru ulangi lagi. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Nah, yang keempat adalah watak. Perhatikan, yang keempat adalah watak. Watak itu apa? Sifat. Perhatikan, watak adalah sifat. Watak itu atau sifat itu adalah karakter yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam cerita. Perhatikan, watak adalah sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam cerita. Nah, yang kelima adalah tokoh. Nah, ini nyambung ya dari yang keempat. Tokoh. Tokoh, apa itu tokoh? Apa coba tokoh?
Tokoh adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita. Perhatikan, tokoh adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita. Jadi orangnya itu namanya tokoh. Nah, di sini tokoh berdasarkan jenis wataknya. Tadi watak sudah dijelaskan ya sama Bu Guru. Watak itu adalah sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh. Nah, di sini tokoh dilihat dari jenis wataknya ada 3. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yang kedua ada tokoh antagonis, yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh protagonis itu apa? Tokoh protagonis itu adalah cenderung pada seorang tokoh yang memiliki sikap yang baik, yang memiliki sifat yang baik. Intinya tokoh protagonis itu adalah seseorang yang berperan dengan peranan yang baik. Nah, sedangkan tokoh antagonis itu adalah pemeran atau seorang tokoh yang sifatnya apa? Selalu membuat konflik. Intinya kalau di anak-anak lihat sinetron ya, semuanya kan ada yang pemerannya yang baik, ada yang jahat. Itu yang jahat masuknya dalam kategori tokoh pemeran antagonis ya. Jadi yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini dia tidak cenderung jadi tokoh protagonis, dia juga tidak cenderung jadi tokoh antagonis. Jadi dia tengah-tengah. Intinya dia tidak berpihak ke tokoh yang berperan sebagai protagonis ataupun yang sebagai antagonis. Jadi dia tengah-tengah. Jadi kalau seumpamanya ada konflik, tokoh tritagonis itu yang akan melerai gitu ya. Nah, yang masih tokoh ya. Nah, tadi kan tokoh kalau dilihat dari segi jenis wataknya. Sekarang tokoh kalau dilihat dari segi peran dan fungsinya, yaitu ada 2, ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Perhatikan, tadi sudah Bu Guru jelaskan, tokoh jika dilihat dari jenis wataknya ada berapa anak-anak? Betul, ada 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis dan tokoh tritagonis. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan tentang tokoh jika dilihat dari segi peran ataupun fungsinya, yaitu ada 2, ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Tokoh utama itu apa? Tokoh utama itu adalah tokoh atau seseorang yang berperan dalam sebuah cerita dari awal, di tengah sampai akhir dia terus ada. Intinya dari awal sampai akhir tokoh tersebut disebutkan dalam sebuah cerita itu. Itu namanya tokoh utama. Baik itu berperan sebagai tokoh protagonis ataupun tokoh antagonis ya. Jadi perhatikan, tokoh utama itu adalah seseorang atau tokoh yang berperan dari awal cerita sampai akhir cerita itu ada ya. Sedangkan kalau tokoh tambahan itu apa? Tokoh tambahan itu hanya ada kalau tidak di awal cerita, dia ada di tengah, kadang juga ada di akhir. Jadi tidak ada di awal sampai akhir, tidak ada. Jadi adanya kalau enggak di tengah, di akhir, atau enggak dia di depan. Itu namanya tokoh tambahan. Jadi yang dimaksudkan tokoh utama itu bukan hanya yang berperan baik saja, tapi terkadang tokoh utama itu juga berperan sebagai orang yang tidak baik. Jadinya orang yang selalu membuat konflik. Ya.
Yang keenam, perhatikan, ada amanat. Amanat, apa itu amanat? Amanat adalah pesan. Pesan dalam sebuah cerita yang bisa diterima oleh pembaca. Perhatikan, jadi seorang pengarang itu pasti membuat ceritanya itu yang ada pesan supaya bisa diterima, baik itu kalau yang baik, pesannya yang baik bisa kita terima, kalau pesannya yang tidak baik bisa kita tinggalkan. Jadi tidak bisa ditiru. Jadi pesan itu dalam sebuah cerita pasti ada pesan yang baik dan ada pesan yang tidak baik. Kalau pesan yang baik, jadi harus kita sebagai seorang pembaca ataupun seorang pendengar dari sebuah cerita itu harus mencontoh. Tapi kalau pesannya tidak baik, kita tidak boleh mencontoh. Nah, bagaimana sih Bu Guru supaya kita bisa menerima pesan dari sebuah cerita, biar mudah untuk mendapatkan pesan dari sebuah cerita? Yang pertama adalah anak-anak harus membaca dengan seksama. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca dengan seksama dari awal sampai akhir cerita. Nah, yang kedua, pahami karakter atau watak setiap tokoh. Perhatikan, jadi ada dua cara supaya kita dapat menerima pesan dari sebuah cerita dengan baik. Yang pertama adalah membaca dengan seksama. Jadi membacanya benar-benar dan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, tidak diloncat-loncat bacanya. Ya. Terus yang kedua adalah pahami atau kita harus memahami karakter dari setiap tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, coba anak-anak sekarang dibuka bukunya buku paketnya halaman 17. Di sini ada cuplikan cerita. Ada cuplikan cerita, perhatikan. Anak-anak sudah dibukakan ya halaman 17. Nah, sekarang Bu Guru bacakan. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya yang hilang. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan pelaku atau tokoh dalam cuplikan cerita yang Bu Guru baca itu adalah siapa? Rubah. Nah, di sini Rubah juga tidak berperan sebagai tokoh protagonis, tapi dia berperan sebagai tokoh antagonis. Nah, siapa lagi di sini? Tokohnya ada dua, yaitu Rubah dan ayam. Tokoh yang berperan sebagai protagonis siapa? Ayam. Nah, selanjutnya watak dari tokoh Rubah. Wataknya adalah apa? Dia berwatak negatif atau berwatak yang tidak baik. Kenapa dia berwatak yang tidak baik? Karena Rubah telah mencuri telur-telur ayam. Ya. Jadi Rubah itu mencuri telur-telur ayam itu dengan sembunyi-sembunyi. Jadi supaya tidak ketahuan ayam. Jadi itu adalah watak dari tokoh Rubah. Ya. Nah, setelah Bu Guru bacakan barusan tentang watak Rubah, apa pesan yang dapat kita petik dari cuplikan cerita tersebut? Apa? Yaitu janganlah kita mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Nah, itu adalah pesan dari cuplikan cerita Rubah dan ayam.
Kira-kira anak-anak paham nggak dari apa yang Bu Guru sampaikan? Nah, semoga dari apa yang Bu Guru sampaikan, setidaknya ada sedikit anak-anak petik dari materi yang Bu Guru sampaikan ya. Jika anak-anak masih belum paham, anak-anak bisa langsung membaca di buku paket ataupun di buku LKS. Kemudian anak-anak juga bisa browsing di Google atau melihat Google orang lain selain Google Bu Guru maksudnya ya. Jadi anak-anak juga bisa mengulang video Bu Guru ya. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan anak-anak harus rajin belajar, jaga kesehatan, rajin sholat, dan jangan lupa bantu orang tua. Nah, akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.